Silakan dimakan kuenya. Jeng Tiwi, Mbak Ida, ini kue impor yang baru saya beli khusus buat tamu spesial. Wah, mewah sekali Bu Lilis. Ini pasti mahal ya? Iya dong, lagian hari gini harus bisa menjaga penampilan. Nia anak saya sebentar lagi mau dilamar anak keluarga kaya loh. Calon besan dari kota. Kalau calon besannya orang kota, nanti acaranya pasti besar ya, Bu? Pokoknya saya tidak mau Nia dipandang rendah. Saya sudah terlalu sering lihat orang baik diremehkan cuma karena hidupnya sederhana. Makanya saya usahakan yang terbaik. Iya, dinikmati kalau uangnya memang ada. Bu RT, kalau saya mah biar hidup sederhana pakai daster bolong. Yang penting tidur nyenyak, nggak kepikiran tagihan, iya kan? Jeng Ida. Iya sih, Jeng Tiwi. Tidur tenang itu memang paling enak. Tapi kalau punya gelang baru kayak Bu Lilis, ya tidurnya pasti makin nyenyak dong. Aduh Jeng Tiwi, zaman sekarang penampilan nomor 1. Malu dong istri pejabat desa kok dasternya bolong-bolong. Nanti dikira warga suaminya nggak becus kerja. Hah, penampilan luar kan bisa diatur. Bu Lilis, yang repot itu kalau luarnya kelihatan mentereng tapi di dalam hati tiap hari. Was-was setiap ada orang ketok pintu pagar. Hahaha, Jeng Tiwi ini ada-ada saja bicaranya. Memangnya siapa yang ketok pintu? Rumah saya mah selalu aman dan terbuka buat siapa saja. Iya loh, Jeng Tiwi. Rumah Bu Lilis kan paling megah di gang ini. Mana mungkin ada yang aneh-aneh. Sudah, yuk dimakan lagi kuenya mumpung masih banyak. Di balik senyum dan kemewahan yang ditampilkan Bu Lilis, sebenarnya sudah mulai terjerat utang. Ia takut keluarga calon besan memandang rendah asal-usul keluarganya yang sederhana. Karena ketakutan itu, Bu Lilis terus membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mampu ia beli. Permisi Bu Lilis, ini paket pesanan Ibu sudah datang. Tolong dicek dulu barangnya sebelum saya serahkan. Oh iya mas, taruh saja di sini dulu. Saya memang sudah menunggu dari kemarin. Akhirnya datang juga. Waduh Bu, belanja lagi. Kardusnya banyak sekali. Isinya apa saja itu? Cuma beberapa perlengkapan rumah kok. Taplak meja baru, set piring baru, sama dekorasi ruang tamu sedikit. Loh, bukannya ruang tamu Bu Lilis sudah bagus? Bagus sih, bagus. Tapi sebentar lagi keluarga Dani mau datang. Masa calon besan dari kota datang, terus lihat barang yang sudah lama semua. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Kesan pertama memang penting. Kesan pertama penting. Tapi isi dompet setelah kesan pertama itu juga penting. Aduh Jeng Tiwi, dari tadi dompet terus, dompet terus. Hidup ini jangan dihitung pakai kalkulator terus lah. Saya bukan menghitung, Bu. Saya cuma takut Ibu terlalu memaksakan diri. Kadang yang bikin orang jatuh bukan kebutuhan besar, tapi belanja kecil yang datang terus-menerus. Maaf Bu, ini sekalian ada berkas pembayaran yang kemarin. Kata bagian administrasi, jatuh temponya tinggal beberapa hari lagi. Oh iya, nanti saya urus. Loh, pembayaran apa Bu? Hah, tidak penting, cuma urusan biasa. Sudah mas, paketnya taruh di dalam saja. Semoga memang cuma urusan biasa. Jeng Tiwi ini sedikit-sedikit curiga. Sudah, bantu saya buka kardusnya saja. Saya mau lihat hasil belanja saya. Tanpa disadari, keinginan Bu Lilis untuk terlihat pantas di depan calon besan mulai membuat pengeluarannya semakin besar. Satu demi satu barang baru berdatangan. Dan bersamaan dengan itu, tagihan-tagihan yang selama ini ia abaikan, perlahan mulai mengejarnya. Koh, tolong ambilkan gelang yang itu. Iya, yang model serut tebal di pojok atas. Pas kali ini, buat dipakai di acara lamaran anak saya besok. Oh, yang ini ya Bu Lilis, sebentar saya ambilkan. Tapi, maaf sebelumnya Bu, nota kalung 30 gram yang bulan lalu, sepertinya belum lunas ya. Masalah nota yang itu, jangan dibahas sekarang dong. Nanti, semuanya pasti saya transfer sekaligus. Masa, kok masih nggak percaya sama saya? Bukannya nggak percaya Bu, tapi bos besar di dalam sudah mulai menanyakan pembukuan akhir bulan.
Aturan di toko kami, kalau utang lama belum masuk, barang baru belum bisa dibawa. Aduh Koh, tolonglah dimengerti. Saya ini istri Pak RT. Suami saya disegani sekecamatan. Masa demi gelang begini saja, saya dituduh mau kabur. Memangnya muka saya muka tukang tipu? Bukan begitu Bu RT, saya tahu Pak Darso orang terhormat. Tapi secara hukum toko, nota yang kemarin, kan belum ada cicilan masuk sama sekali. Saya jadi serba salah. Sudah jangan banyak alasan. Bungkus saja gelangnya sekarang. Sore ini juga uangnya saya transfer full. Pokoknya, saya nggak mau tahu. Gelang ini harus saya bawa pulang hari ini. Ya sudah, kalau begitu, ini saya buatkan nota baru lagi ya Bu RT, tolong digabung dengan sisa yang kemarin. Totalnya, jadi besar sekali ini Bu. Gampang kok. Berapapun totalnya, nanti langsung saya bereskan. Yang penting, gengsi keluarga saya di kampung tetap terjaga, permisi kok. Bu Lilis pulang dengan senyum puas di wajahnya. Namun tanpa ia sadari, gelang yang baru saja ia bawa pulang bukanlah lambang kehormatan yang ia bayangkan. Gelang itu adalah benih baru dari utang, kebohongan, dan petaka yang sebentar lagi akan tumbuh menghancurkan keluarganya sendiri. Jadi, bagaimana Bu Lilis? Berkasnya sudah saya periksa semua. Tapi, sepertinya ada yang kurang. Kurang apa lagi, Kang Joni? Saya sudah bawa semua surat-suratnya, seperti yang Akang minta kemarin. Ini, sertifikat tanah sawahnya. Kan atas nama Bapak Darso, suami sampean. Mana? Kok nggak ikut datang? Suami saya sedang sibuk ada urusan di kecamatan, Kang. Makanya, saya sendiri yang diminta datang ke sini untuk mengurusnya. Waduh, nggak bisa begitu Bu RT, peraturan di sini. Kalau pinjaman besar, harus ada tanda tangan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Tolonglah, Kang Joni, saya benar-benar butuh uangnya hari ini. Urusannya sangat mendesak dan gak bisa ditunda lagi. Sampean sendiri, yang datang ke sini minta uang cepat. Katanya ada urusan penting, yang nggak bisa nunggu sampai besok. Iya, betul Kang, sangat penting. Jadi apa tidak ada cara lain? Tolong bantu saya lah, Kang. Cara lain sih sebenarnya ada, tapi risikonya besar. Tergantung sampean berani atau tidak untuk mengambil jalan pintas ini. Jalan pintas, bagaimana maksudnya, Kang? Tolong jangan buat saya makin bingung. Kalau Pak Darso nggak tahu ya, tinggal sampean tiru saja tanda tangannya di atas meterai ini. Lagian sampean kan istri Pak RT, masa takut? Meniru tanda tangan suami saya? Tapi Kang, kalau nanti dia sampai tahu bagaimana, saya takut. Ya makanya jangan sampai tahu. Lagi pula kalau utangnya dicicil lancar tiap bulan, berkas ini kan cuma disimpan di lemari saya aman. Sebentar, saya juga bawa stempel resmi dari desa. Ini stempel RT-nya ada di dalam tas saya. Nah, itu malah bagus. Ada stempel resmi berarti pinjaman ini makin sah di atas kertas. Ayo tanda tangan di sini. Selesai, ini stempel resminya sudah saya cap. Tolong rahasia ini cuma kita berdua saja yang tahu ya, Kang. Aman Bu RT, yang penting uangnya sudah cair dan bunganya jalan. Ingat jangan sampai macet kalau nggak mau rahasia ini jadi konsumsi warga kampung. Dengan satu tanda tangan palsu, Bu Lilis merasa semua masalahnya telah selesai. Padahal sesungguhnya saat itulah masalah yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Karena setiap kebohongan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Berhenti semuanya. Jangan dipasang sengnya. Ini sawah saya, sawah peninggalan bapak saya. Sawah sampeyan? Sudah lewat Pak Darso, mulai hari ini sawah ini bukan punya sampeyan lagi. Sampeyan bicara apa Kang Joni? Saya nggak pernah jual sawah ini ke siapapun. Tolong jangan asal patok tanah orang. Saya nggak asal patok Pak Darso, sawah ini sudah dipindah tangankan ke pihak investor. Ini surat penyitaannya sah, ada tanda tangan sampeyan dan stempel resmi RT. Bohong, itu bohong. Saya nggak pernah utang, saya nggak pernah tanda tangan surat apapun. Jangan nipu orang kecil, Kang. Nipu bagaimana? Ini lihat sendiri kertasnya.
Jelas-jelas ada tanda tangan Darso, lengkap pakai meterai 10.000. Gak mungkin. Ini bukan tanda tangan saya. Tanda tangan saya nggak begini modelnya. Ini palsu, Kang. Halah nggak usah akting budak di sini. Kalau nggak percaya tanya saja sendiri ke istri sampeyan si Lilis. Lilis, kenapa bawa-bawa nama istri saya? Apa hubungannya Lilis sama sawah ini? Lah dia yang datang sendiri ke kantor saya. Sambil bawa sertifikat asli sawah ini untuk dijadikan jaminan utang. Sertifikat asli, diambil dari dalam lemari baju. Ya Allah, Lilis, tega kamu, Lilis. Dia butuh duit cepat, katanya ada urusan mendesak yang nggak bisa nunggu. Makanya dia nekat cap stempel RT di sini. Kang Joni, saya mohon. Tolong batalkan, Kang. Sawah ini tabungan seumur hidup saya tempat saya lahir. Waduh, yang nggak bisa Pak Darso. Uangnya sudah dibawa, bunganya sudah jalan berbulan-bulan dan sekarang sudah jatuh tempo. Beri saya waktu, Kang. Beri saya waktu 1 bulan lagi, saya akan cari pinjaman untuk tebus sertifikat ini, saya mohon. Nggak bisa. Aturan ya aturan. Pihak investor dari kota sudah mau meratakan tanah ini untuk proyek besok pagi. Bapak maafkan Darso. Darso gagal jaga tanah warisan peninggalanmu, Pak. Sudah nggak usah meratapi nasib di situ. Mending sekarang sampeyan pulang urus itu istri sampeyan yang gila penampilan. Lilis, kenapa kamu tega hancurkan hidupku, Lilis? Apa salahku sampai kamu tega begini? Woi kuli, lanjutkan kerjanya. Pasang sengnya yang rapat biar orang tua ini nggak bisa masuk lagi. Siang itu, bukan hanya sebidang sawah yang dirampas dari tangan Pak Darso. Sawah yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan keluarganya, yang diwariskan turun-temurun oleh ayahnya. Kini perlahan lepas karena sebuah rahasia yang selama ini ia tidak pernah ketahui. Di tengah teriakan dan tangisnya, Pak Darso akhirnya mengetahui kenyataan pahit yang menghancurkan hatinya, bahwa orang yang paling ia percaya ternyata telah mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga mereka demi sebuah gengsi yang semu. Lilis, keluar kamu, Lilis. Di mana kamu? Astagfirullah Bapak, ada apa kok teriak-teriak? Kebiasaan deh itu bajunya kenapa kotor penuh lumpur begitu. Gak usah sok peduli sama baju saya. Sekarang jawab jujur. Di mana kamu simpan sertifikat sawah kita? Sertifikat sawah? Ya ada di dalam lemari baju toh, Pak. Disimpan rapi aman di tempat biasa. Memangnya kenapa tiba-tiba nanya? Bohong. Buka lemarinya sekarang. Buka. Saya mau lihat ada atau tidak barangnya di dalam. Aduh Bapak kok jadi bentak-bentak begini sih? Malu didengar tetangga kanan kiri. Nanti dikira ada apa-apa. Memang ada apa-apa? Sawah kita, sawah peninggalan bapak saya sekarang sudah dipagar seng. Sudah disita oleh rentenir. Disita? Kok bisa, Pak? Jangan-jangan Kang Joni salah lihat tanah. Jangan pura-pura tidak tahu, Lilis. Kang Joni menyebut namamu. Dia bilang yang datang ke kantornya itu kamu. Kamu yang bawa sertifikat sawah kita. Pak, Ibu bisa jelaskan, Pak? Tolong dengarkan Ibu dulu. Jelaskan apa lagi? Kang Joni juga bawa suratnya. Ada tanda tangan saya yang dipalsukan dan stempel RT yang dipakai tanpa izin. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Pak, maafkan Ibu, Pak. Ibu cuma pinjam sebentar. Ibu janji bakal ganti secepatnya, Pak. Ganti pakai apa, Lilis? Utangmu ratusan juta. Kamu keterlaluan. Kamu hancurkan hidup kita demi gengsi sialanmu itu. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Pak Darso melihat sisi Bu Lilis yang selama ini tidak pernah ia kenal. Rahasia yang bertahan-tahan tersembunyi akhirnya terbongkar dalam satu hari. Namun bagi Bu Lilis, kemarahan suaminya bukanlah hal yang paling menakutkan. Karena sebentar lagi, orang yang paling ia sayangi juga akan mengetahui semua kesalahan yang telah ia lakukan. Astagfirullah, Bapak, Ibu, ini ada apa? Kenapa rumah jadi berantakan begini? Dan baju Bapak kenapa berlumpur? Tanya sama ibumu, Nia. Tanya apa yang sudah dia lakukan di belakang kita selama ini. Biar dia sendiri yang menjelaskan semuanya. Ibu, ada apa sih, Bu? Tolong bicara sama Nia. Jangan cuma menangis begitu. Nia benar-benar gak mengerti apa yang sedang terjadi. Nia, Ibu cuma ingin yang terbaik buat keluarga kita. Ibu nggak pernah berniat menyakiti Bapak ataupun kamu, Neng. Yang terbaik katanya. Jangan putar balik kenyataan, Lis. Sawah kita sudah disita. Sertifikatnya kamu bawa diam-diam dan kamu jadikan jaminan utang.
Jadi benar kata gosip warga di jalan tadi, ibu utang ke Lintah Darat pakai jaminan sawah bapak? Ibu terpaksa Nia. Ibu nggak mau kita diremehkan orang kota saat acara lamaran kamu besok. Ibu cuma ingin keluarga kita terlihat pantas dan dihormati. Terlihat pantas dengan cara mencuri sertifikat bapak dan memalsukan tanda tangan. Ibu sadar nggak apa yang ibu lakukan itu? Ibu pikir semuanya masih bisa diperbaiki. Ibu pikir setelah lamaran selesai, ibu bisa mencari cara untuk melunasi semuanya. Melunasi pakai apa, Lilis? Utangnya ratusan juta. Kamu mempertaruhkan masa depan keluarga ini hanya demi gengsi dan omongan orang. Jadi selama ini semua barang baru, perhiasan, dan persiapan lamaran itu dibeli dari uang utang Bu? Ya Allah. Nia, maafkan ibu, Neng. Ibu benar-benar hilaf. Hilaf, yang hancur bukan cuma sawah bapak, Bu. Nama baik keluarga kita juga hancur. Besok Nia harus menghadapi semua orang dengan rasa malu. Sudah cukup. Sekarang masuk kamu ke kamar Lilis. Tenangkan dirimu di sana. Jangan keluar sebelum saya panggil. Di ruang tamu yang dulu penuh tawa dan kebanggaan, kini hanya tersisa tangis, kemarahan, dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, Nia mengetahui bahwa semua kemewahan yang selama ini dibanggakan ibunya ternyata dibangun di atas utang dan kebohongan, sementara Bu Lilis mulai merasakan akibat dari keputusannya. Pak Darso belum menyerah. Demi menyelamatkan sawah warisan keluarganya, ia memutuskan mencari jalan terakhir. Meski peluang keberhasilannya semakin kecil, Kamu mempertaruhkan masa depan keluarga ini hanya demi gengsi dan omongan orang. Jadi selama ini semua barang baru, perhiasan, dan persiapan lamaran itu dibeli dari uang utang Bu? Ya Allah. Nia, maafkan ibu, Neng. Ibu benar-benar hilaf. Hilaf, yang hancur bukan cuma sawah bapak, Bu. Nama baik keluarga kita juga hancur. Besok Nia harus menghadapi semua orang dengan rasa malu. Sudah cukup. Sekarang masuk kamu ke kamar Lilis. Pak, saya mohon tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Surat pinjaman itu dibuat tanpa sepengetahuan saya. Saya bahkan baru tahu sawah saya dijadikan jaminan setelah semuanya terlambat. Maaf Pak Darso, kami memahami kondisi Bapak, tetapi perusahaan kami bekerja berdasarkan dokumen yang masuk, dan seluruh berkas yang kami terima dinyatakan lengkap serta sah secara hukum. Tapi tanda tangan saya dipalsukan, Pak. Istri saya melakukan kesalahan besar. Ini ada uang tabungan saya seumur hidup. Tolong terima dulu sebagai jaminan awal. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Darso, uang yang Bapak bawa ini bahkan belum menutup sebagian kecil dari total utang, bunga berjalan, dan biaya pengalihan lahan. Posisi kami saat ini sudah terlalu jauh untuk mundur. Sawah itu satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami, Pak. Dari tanah itu saya membiayai sekolah anak saya. Dari tanah itu saya menghidupi keluarga saya selama puluhan tahun. Kalau sawah itu hilang, kami mau hidup dari apa? Saya mengerti perasaan Bapak, tetapi kami membeli lahan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati pihak sebelumnya. Jika proyek ini dihentikan, kerugian perusahaan kami bisa mencapai miliaran rupiah. Jadi benar-benar tidak ada jalan lain, Pak. Tidak bisa ditunda 1 bulan saja. Anak saya sebentar lagi wisuda. Biarkan saya menyelesaikan urusan keluarga saya terlebih dahulu. Alat berat sudah berada di lokasi sejak pagi. Tim pelaksana sudah bekerja. Keputusan ini tidak lagi berada di tangan saya seorang. Bahkan jika saya ingin membantu Bapak, saya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikannya. Berarti selama ini saya datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa tanah warisan keluarga saya memang sudah hilang. Saya tidak akan berbohong kepada Bapak. Saat ini peluang untuk membatalkan proses tersebut memang sangat kecil. Baik, Pak. Terima kasih sudah mau menerima saya. Maaf kalau saya terlalu banyak memohon. Saya hanya seorang ayah yang sedang berusaha menyelamatkan keluarganya. Saya turut prihatin, Pak Darso. Semoga Bapak menemukan jalan keluar yang lebih baik. Kalau jalan keluarnya masih ada, mungkin saya tidak akan datang ke sini sambil membawa seluruh tabungan hidup saya. Pak, permisi. harapan terakhir Pak Darso hari itu akhirnya kandas. Sawah warisan keluarganya masih berada di ambang kehilangan, sementara utang yang ditinggalkan Bu Lilis terus membesar dari hari ke hari. Kini, Pak Darso hanya memiliki 2 pilihan, menyerah pada keadaan atau terus berjuang, meski peluangnya semakin tipis. Kemana lagi saya harus mencari pertolongan?
Dari pagi saya keliling ke sana kemari. Tapi rasanya semua pintu sudah tertutup buat orang kecil seperti saya. Pak, hati-hati Pak. Jalannya lihat depan. Hampir saja Bapak tertabrak motor tadi. Oh iya nak, maaf, pikiran saya sedang tidak karuan. Tabungan puluhan tahun habis dalam hitungan menit. Sawah warisan Bapak juga tinggal menunggu waktu. Padahal tanah itu satu-satunya yang ingin saya tinggalkan untuk Nia. Bagaimana saya harus menjelaskan semua ini pada anak saya? Bagaimana saya harus bilang kalau lamaran yang selama ini dia tunggu mungkin tidak akan pernah terjadi? Ya Allah, kalau memang cobaan ini harus saya tanggung, kuatkan saya. Tapi jangan hukum anak saya atas kesalahan yang bukan dia lakukan. Nia pasti hancur kalau tahu semuanya. Dan saya bahkan tidak punya jawaban untuk menenangkan hatinya. Di tengah ramainya kota, Pak Darso justru merasa semakin sendirian. Semua yang ia perjuangkan selama puluhan tahun perlahan terlepas dari genggamannya. Sementara di rumah, badai yang lebih besar sudah menunggu untuk menghancurkan harapan terakhir keluarganya. Tanpa disadari Pak Darso, kabar tentang utang dan penyitaan sawah mereka sudah lebih dulu menyebar kemana-mana. Dan sebentar lagi, kabar itu akan sampai ke telinga keluarga calon besan Nia. Keluar kau Lilis! Keluar sekarang! Jangan sembunyi terus di dalam rumah. Utang berani ambil. Giliran ditagih malah menghilang. Kang Joni, tolong jangan teriak-teriak begitu, Kang. Banyak tetangga lihat. Kita bisa bicara baik-baik. Baik-baik bagaimana? Dari bulan lalu jawabannya selalu sama. Katanya besok, katanya lusa, katanya uang mau cair. Mana? Mana uangnya sekarang? Saya mohon, Kang. Beri saya waktu sedikit lagi. 3 hari saja saya sedang cari jalan keluar. 3 hari? Sampean sudah minta 3 hari berkali-kali. Saya ini bukan yayasan sosial. Sampean pinjam uang ratusan juta, bukan pinjam gula 1 kilo. Waduh, Jeng Ida. Sepertinya masalahnya lebih besar dari yang kita kira kemarin. Ya Allah, saya benar-benar gak menyangka. Selama ini Bu Lilis kelihatan baik-baik saja. Lilis, dengar baik-baik. Kalau hari ini gak ada pembayaran, barang-barang di rumah ini saya angkut buat tambahan jaminan. Biar sampean tahu rasanya main-main sama utang. Jangan, Kang. Tolong jangan begitu. Barang-barang itu bukan salah anak saya. Jangan libatkan keluarga saya. Keluarga, waktu sampean bawa sertifikat sawah dan palsukan tanda tangan suami sendiri. Kenapa nggak ingat keluarga? Sekarang baru ingat keluarga. Bu Lilis, jadi selama ini benar. Semua yang dibicarakan warga itu memang benar? Saya hilaf, Jeng. Saya benar-benar hilaf. Anak buah, masuk ke dalam. Angkut televisi, kulkas, dan apa saja yang bisa dibawa. Jangan tunggu lama. Jangan, Kang. Saya mohon, tolong kasihanilah keluarga saya. Jangan lakukan ini di depan orang banyak. Kalau nggak mau malu di depan tetangga, harusnya dari awal jangan hidup di luar kemampuan. Pagi itu, untuk pertama kalinya Bu Lilis merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan orang-orang yang selama ini ia ingin buat kagum. Kemewahan yang dulu sering dipamerkan, kini tidak lagi terlihat membanggakan. Semua berubah menjadi bukti dari kesalahan yang ia lakukan sendiri. Dan tanpa ia sadari, kabar tentang utang dan penyitaan itu kini sudah menyebar jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Bahkan hingga sampai ke telinga keluarga calon besan Nia. Permisi Jeng Tiwi, Jeng Ida, dan semuanya. Tolong bubar dulu, jangan jadikan rumah saya tontonan. Kami sudah cukup malu tanpa harus ditonton ramai-ramai seperti ini. Waduh, Pak RT baru datang. Maaf, Pak. Kami juga kaget. Dari tadi Kang Joni ribut mau mengangkut barang-barang rumah. Kang Joni, hentikan. Suruh anak buah sampean keluar dari rumah saya sekarang juga. Jangan ada satu barang pun yang dibawa hari ini. Oh, akhirnya datang juga suami pemilik rumah. Bagaimana ini Pak Darso? Istri sampean terus mengulur waktu. Saya juga punya aturan yang harus saya jalankan. Saya tahu, dan atas nama keluarga saya minta maaf atas semua kegaduhan ini. Tapi saya tidak akan membiarkan rumah saya dipermalukan seperti ini. Kalau ada urusan, selesaikan dengan saya.
Maaf saja tidak cukup Pak RT. Utang tetap utang. Saya datang ke sini karena kesabaran saya juga ada batasnya. Saya tidak lari dari tanggung jawab, Kang. Besok saya akan datang ke kantor. Kita duduk bersama dan cari jalan keluar yang baik. Saya akan hadir sendiri. Baik, karena saya masih menghormati sampeyan sebagai Pak RT. Hari ini anak buah saya tarik. Tapi ingat, besok sore harus ada kejelasan. Jangan sampai saya datang dengan cara yang berbeda. Itu hak sampeyan. Yang penting hari ini tidak ada barang yang keluar dari rumah saya. Ayo semua keluar, tinggalkan rumah ini. Kita kembali besok. Ya sudah Pak RT, kami juga permisi dulu. Semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih Jeng Tiwi. Terima kasih semuanya. Dan sekali lagi saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Yang sabar ya Pak RT, semoga ada jalan keluarnya. Amin. Sekarang biarkan keluarga saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Meski hatinya hancur dan masalah terus menumpuk, Pak Darso berusaha tetap berdiri sebagai kepala keluarga. Untuk sementara, teror Kang Joni memang berhasil dihentikan. Namun semua orang tahu, itu hanyalah penundaan singkat sebelum badai yang lebih besar datang. Dan saat Pak Darso berusaha menyelamatkan keluarganya, sebuah kabar buruk lain sudah mulai bergerak menuju rumah mereka. Kabar yang akan menghancurkan harapan terakhir anaknya Nia. Pak RT, Bu Lilis, terus terang kami datang hari ini dengan hati yang berat. Awalnya kami ingin membicarakan persiapan lamaran dan pernikahan anak-anak kita. Tapi setelah mendengar banyak kabar yang beredar, rasanya kami perlu meminta penjelasan terlebih dahulu. Jeng Broto, jangan percaya begitu saja omongan orang di luar sana. Memang ada sedikit masalah keuangan, tapi semuanya masih bisa diselesaikan. Saya jamin urusan ini tidak akan mengganggu hubungan Dani dan Nia. Masalah keuangan yang Ibu maksud itu utang ratusan juta, rumah didatangi penagih utang, sawah keluarga dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan suami, apa semua itu juga cuma omongan orang? Bu Broto, saya tidak akan membela kesalahan yang memang terjadi. Tapi saya mohon, jangan menilai Nia dari kesalahan orang tuanya. Anak saya tidak tahu apa-apa soal semua ini. Saya percaya Nia anak baik Pak Darso. Justru karena itu saya merasa semakin sedih. Tapi pernikahan bukan cuma menyatukan dua orang. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga. Masalahnya bukan hanya soal utang Bu Lilis. Yang membuat kami takut adalah cara Ibu mendapatkan uang itu. Memalsukan tanda tangan suami sendiri adalah hal yang sangat serius. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Karena itu, setelah berdiskusi dengan keluarga besar, kami memutuskan untuk meninjau ulang hubungan Dani dan Nia. Untuk saat ini, rencana lamaran dan pernikahan tidak bisa kami lanjutkan. Jeng, jangan begitu. Tolong jangan hukum anak saya atas kesalahan saya. Saya tidak sedang menghukum siapapun, Bu Lilis. Saya hanya melindungi keluarga saya dari masalah yang belum jelas ujungnya. Jadi, Dani juga setuju dengan keputusan ini, Bu? Dani sangat menyayangkan semuanya, Nia. Tapi dia menghormati keputusan keluarga. Dan untuk saat ini, kami rasa memang ini yang terbaik. Ya Allah. Kami permisi, semoga masalah keluarga ini segera menemukan jalan keluar. Hari itu, Bu Lilis kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sawah atau harta benda. Ia kehilangan kepercayaan, dan ketika kepercayaan telah hancur, tidak ada uang yang mampu membelinya kembali. Sementara itu, Nia harus menerima kenyataan pahit bahwa impian yang selama ini ia jaga kini mulai runtuh akibat kesalahan orang yang paling ia cintai. Jadi, benar ya Bu, semuanya benar. Lamaran Nia dibatalkan. Sawah Bapak hilang, dan sekarang satu kampung membicarakan keluarga kita. Nia, maafkan Ibu, Neng. Ibu benar-benar tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini. Tidak membayangkan? Bagaimana, Bu? Dari awal Nia sudah bilang, Nia tidak butuh pesta besar. Nia tidak butuh rumah yang kelihatan mewah. Tapi Ibu tidak pernah mau mendengar. Sudah Nia, istighfar Neng, Bapak tahu kamu sakit hati. Tapi jangan sampai amarah menguasai dirimu. Bagaimana Nia bisa tenang, Pak? Yang hancur bukan cuma rencana pernikahan Nia, nama baik keluarga kita juga hancur. Semua orang sekarang memandang kita dengan kasihan. Ibu cuma ingin kamu bahagia, Nia. Ibu ingin kamu dihormati keluarga calon suamimu.
Ibu tidak mau kamu dipandang rendah seperti yang dulu pernah ibu rasakan. Bahagia, ini yang ibu sebut bahagia. Dani pergi, lamaran batal, sawah bapak hilang. Dan sekarang Nia harus menanggung malu atas kesalahan yang tidak pernah Nia lakukan. Ibu salah, Nia. Ibu akui ibu salah. Salah, kata maaf ibu tidak bisa mengembalikan semuanya. Tidak bisa mengembalikan sawah bapak. Tidak bisa membuat keluarga Dani datang lagi. Dan tidak bisa menghapus semua rasa malu ini. Lilis, lihatlah anakmu. Semua yang dulu kamu lakukan demi gengsi, sekarang justru menjadi luka paling besar untuk keluargamu sendiri. Nia lebih memilih hidup sederhana, Bu. Nia lebih memilih rumah kecil dan makan seadanya, asal keluarga kita tetap utuh dan tidak dipermalukan seperti ini. Nia benci keputusan ibu. Nia benci semua yang sudah terjadi. Dan sekarang, Nia bahkan tidak sanggup melihat wajah ibu. Tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya sendiri terluka karena kesalahannya. Untuk pertama kalinya, Bu Lilis benar-benar memahami harga yang harus dibayar dari gengsi yang selama ini ia kejar. Bukan hanya sawah yang hilang, bukan hanya utang yang menumpuk, tetapi juga kepercayaan dan kebahagiaan keluarganya sendiri. Sementara Bu Lilis tenggelam dalam penyesalan, luka di hati Nia masih terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata maaf. Dan tanpa mereka sadari, cobaan yang menimpa keluarga itu belum benar-benar berakhir. Bapak, maafkan Darso, sawah yang dulu Bapak titipkan dengan susah payah sekarang sudah jatuh ke tangan orang lain. Darso gagal menjaga amanah keluarga kita. Dulu setiap jengkal tanah ini penuh kenangan. Saya belajar menanam padi di sini. Saya belajar bekerja keras di sini. Dan sekarang saya hanya bisa melihatnya dari balik pagar. Kalau Bapak masih hidup, pasti Bapak kecewa melihat anakmu seperti ini. Tidak mampu menjaga warisan keluarga. Tidak mampu melindungi rumah tangganya sendiri. Saya bisa menerima kehilangan sawah ini, tapi saya tidak sanggup melihat Nia kehilangan masa depannya karena kesalahan yang bukan dia lakukan. Ya Allah, kalau memang cobaan ini belum selesai, beri saya kekuatan. Jangan biarkan anak saya menanggung semua akibat dari kesalahan orang tuanya. Saya rela bekerja dari nol lagi. Saya rela kehilangan apa saja. Asal Nia masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dan kalau memang ini harga yang harus saya bayar karena lalai menjaga keluarga saya ikhlas menerimanya. Tapi tolong, jangan ambil harapan terakhir anak saya. Di bawah terik matahari, Pak Darso tidak sedang menangisi sawah semata. Ia sedang menangisi semua kenangan, harapan, dan masa depan yang perlahan terlepas dari genggamannya. Namun, di saat Pak Darso hampir kehilangan harapan, seseorang yang paling tidak ia duga justru sedang memikirkan cara untuk membantu menyelamatkan keluarganya. Tolong diperiksa dulu laptopnya. Kondisinya masih bagus sekali. Baru sekitar 6 bulan saya pakai dan selama ini tidak pernah bermasalah sama sekali. Saya lihat dulu ya, Neng. Layarnya masih bagus. Baterainya juga masih sehat. Kelihatannya memang dirawat dengan baik. Iya kok, saya memang selalu hati-hati kalau pakai barang. Laptop ini hampir setiap hari saya pakai buat kuliah dan mengerjakan tugas. Kelengkapannya bagaimana, Neng? Charger kardistas sama nota pembeliannya masih ada? Ada kok. Semuanya masih lengkap. Bahkan plastik pembungkus beberapa aksesorinya juga masih saya simpan di rumah. Wah, sayang sekali kalau dijual. Biasanya mahasiswa susah melepas laptop yang masih bagus begini. Memangnya sedang butuh uang untuk apa? Sebenarnya, saya juga tidak ingin menjualnya. Tapi keluarga saya sedang ada masalah besar dan saya benar-benar butuh uang tunai malam ini. Oh, begitu ya. Maaf kalau saya terlalu banyak bertanya. Saya cuma merasa sayang melihat barang sebagus ini harus dilepas. Tidak apa-apa kok. Jujur saja, kalau masih ada cara lain saya juga tidak akan datang ke sini membawa laptop ini. Kalau melihat kondisinya, saya berani ambil di harga 3,5 juta. Itu sudah harga terbaik yang bisa saya berikan malam ini. 3,5 juta ya kok. Memang jauh dari harga belinya, tapi saya mengerti. Barang bekas pasti nilainya turun. Betul, Neng. Kalau saya beli terlalu mahal, nanti saya juga susah menjualnya lagi. Tapi saya usahakan kasih harga yang masih layak. Tidak apa-apa kok. Yang penting malam ini saya bisa membawa pulang uangnya. Saat ini keluarga saya jauh lebih penting daripada barang-barang yang saya miliki. Baiklah, Neng. Saya hitung uangnya sekarang. Semoga masalah yang sedang Neng hadapi cepat selesai. Terima kasih kok.
Laptop ini menemani saya dari semester awal sampai sekarang. Saya cuma berharap pengorbanan kecil ini masih bisa membantu menyelamatkan keluarga saya. Di saat orang lain sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, Nia memilih melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Ia mulai mengorbankan apa yang ia miliki demi membantu keluarganya bangkit dari keterpurukan. Meski hatinya masih dipenuhi kecewa dan amarah, ia tidak membiarkan luka itu menghancurkan masa depannya. Tanpa disadari Bu Lilis, anak yang tadi mengaku membencinya justru sedang berjuang diam-diam untuk menyelamatkan keluarga yang hampir hancur karena kesalahannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini terjadi, secercah harapan mulai muncul di tengah keputusasaan mereka. Bapak, ini Nia bawa uang sedikit buat pegangan Bapak besok sore saat ketemu Kang Joni. Memang tidak banyak, tapi semoga bisa membantu. Uang dari mana ini, Nia? Jumlahnya lumayan banyak buat ukuran mahasiswa. Kamu tidak melakukan hal yang aneh-aneh, kan, Neng? Bapak jadi khawatir. Gak, Pak. Ini uang halal. Nia baru pulang dari toko komputer second di kota. Laptop kuliah, Nia sudah Nia jual supaya bisa membantu Bapak menghadapi masalah ini. Ya Allah, Nia. Kenapa kamu jual laptopmu? Itu alat yang paling penting buat kuliah kamu. Sebentar lagi kamu juga harus menyelesaikan skripsi. Nia sudah pikirkan baik-baik, Pak. Skripsi masih bisa pinjam laptop teman. Masih bisa ngetik di warnet, tapi kalau keluarga kita terus begini, Nia tidak bisa diam saja. Neng, seharusnya yang berkorban itu Bapak, bukan kamu. Kamu sudah cukup menderita karena masalah ini. Bapak jangan bilang begitu. Dari dulu Bapak yang paling banyak berkorban buat keluarga ini. Sekarang giliran Nia membantu sebisanya. Maafkan Bapak ya, Nia. Maaf, Bapak tidak becus menjaga rumah tangga ini sampai kamu harus kehilangan barang yang paling kamu butuhkan. Bapak tidak salah. Bapak sudah berusaha menjaga semuanya. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluar bersama. Setiap kali melihat kamu seperti ini, hati Bapak makin sakit, Neng. Harusnya kamu sedang memikirkan masa depanmu, bukan memikirkan utang orang tua. Justru karena Nia memikirkan masa depan, Nia tidak mau melihat Bapak menghadapi semuanya sendirian. Dulu Bapak selalu khawatir tidak bisa memberikan harta yang banyak untukmu. Tapi malam ini Bapak sadar, ternyata harta terbesar Bapak adalah anak seperti kamu. Kalau begitu, jangan menyerah ya, Pak. Karena Nia juga belum menyerah. Iya, Neng. Besok Bapak akan coba bicara lagi dengan Kang Joni. Entah bagaimana caranya, Bapak harus tetap berjuang. Kita hadapi sama-sama, Pak. Sedikit demi sedikit pasti ada jalan. Yang penting keluarga kita jangan saling meninggalkan. Terima kasih, Neng. Malam ini kamu yang menguatkan Bapak. Di tengah kehancuran yang menimpa keluarga itu, secercah harapan akhirnya mulai muncul. Bukan dari uang, bukan dari sawah, dan bukan dari harta benda yang tersisa, melainkan dari ketulusan seorang anak yang memilih berkorban demi keluarganya. Sementara Bu Lilis masih tenggelam dalam penyesalan. Pengorbanan Nia perlahan mulai mengingatkan mereka bahwa keluarga yang retak masih bisa diperbaiki selama masih ada kasih sayang dan keinginan untuk berubah. Mau berangkat kuliah ya, Neng? Ibu sudah buatkan teh hangat sama sedikit sarapan. Dari tadi ibu tunggu kamu keluar kamar. Nggak usah repot-repot, Bu. Nia bisa cari makan sendiri di luar. Lagi pula, Nia tidak terlalu lapar pagi ini. Nia, ibu tahu kamu masih marah. Tapi semalaman ibu tidak bisa tidur memikirkan laptop yang kamu jual itu. Baru sekarang ibu memikirkannya. Setelah semuanya hancur begini, setelah Nia kehilangan banyak hal karena keputusan ibu. Ibu tidak akan mencari alasan lagi, Nia. Ibu cuma ingin minta maaf. Ibu sadar semua yang terjadi sekarang berawal dari kesalahan ibu. Masalahnya bukan sekadar salah, Bu. Dari awal, Nia sudah bilang tidak perlu pesta besar, tidak perlu barang mahal, dan tidak perlu hidup seperti orang kaya. Ibu cuma takut kamu dipandang rendah. Ibu tidak mau keluarga Dani menganggap kita keluarga kampung yang tidak punya apa-apa. Dan karena ketakutan itu, ibu justru membuat mereka punya alasan untuk meremehkan kita. Bukan karena miskin, tapi karena kebohongan dan utang. Setiap kali mengingat itu, hati ibu seperti diremas. Ibu benar-benar menyesal, Nia. Penyesalan memang selalu datang belakangan, Bu. Kalau datang lebih awal, mungkin sawah Bapak masih ada dan lamaran Nia tidak batal. Ibu akan bekerja apa saja kalau perlu.
Ibu akan berusaha mengembalikan semuanya sedikit demi sedikit. Yang hilang bukan cuma uang, Bu. Yang hilang itu kepercayaan. Bapak kehilangan sawahnya. Nia kehilangan masa depan yang sudah Nia rencanakan. Ibu tahu, dan itu yang membuat ibu semakin malu pada kalian berdua setiap hari. Kalau memang Ibu tahu, kenapa dulu Ibu tidak pernah mendengarkan Bapak? Berkali-kali Bapak mengingatkan, tapi Ibu selalu merasa paling benar. Karena ibu bodoh Nia, ibu terlalu sibuk mengejar pujian orang lain sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Nia tidak pernah minta hidup mewah, Bu. Nia tidak pernah minta pesta besar. Nia cuma ingin keluarga kita tetap utuh dan hidup tenang. Maafkan ibu Nia, ibu gagal menjadi contoh yang baik buat kamu. Ibu gagal menjaga keluarga yang selama ini mempercayai ibu. Nia belum bisa memaafkan sekarang, Bu. Luka ini masih terlalu dalam, tapi Nia juga tidak ingin terus membenci Ibu seumur hidup. Itu saja sudah lebih dari cukup buat ibu, Neng. Ibu akan menunggu sampai kamu benar-benar bisa memaafkan ibu. Nia pergi dulu, Bu. Tolong gunakan waktu ini untuk berubah. Karena keluarga kita tidak hancur karena miskin, tapi karena terlalu sibuk mengejar gengsi. Hari itu, Bu Lilis akhirnya mengerti sesuatu yang terlambat ia sadari. Gengsi yang selama ini ia kejar ternyata tidak pernah membuat keluarganya bahagia. Justru gengsi itulah yang hampir menghancurkan semua yang ia miliki. Namun selama masih ada penyesalan, masih ada kesempatan untuk berubah. Dan selama keluarga itu belum saling meninggalkan, harapan masih tetap ada. Lilis, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Demi pujian sesaat, kamu hampir menghancurkan keluarga yang selama ini paling mencintaimu. Dulu aku begitu bangga saat orang-orang memuji gelang ini. Aku merasa lebih berharga setiap kali melihat mereka iri. Padahal semua itu tidak pernah membuat hidupku tenang. Tidak pernah membuat keluargaku lebih bahagia. Sawah hilang, Nia menangis, Pak Darso menderita. Dan semua itu terjadi karena aku terlalu sibuk mengejar penilaian orang lain. Cukup, mulai hari ini tidak ada lagi kebanggaan palsu. Semua ini akan kujual untuk memperbaiki kesalahanku. Aku mungkin tidak bisa mengembalikan semuanya. Tapi aku masih bisa bertanggung jawab. Bapak, Nia, kali ini ibu tidak akan lari lagi. Di tengah kesunyian kamarnya, Bu Lilis akhirnya memahami satu hal. Tidak ada pujian yang sebanding dengan air mata suami dan anaknya. Hari itu, benih gengsi yang ia tanam mulai berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Koh, tolong hitung semua perhiasan ini. Gelang, cincin, kalung, semuanya saya jual hari ini juga. Tolong bantu saya secepatnya ya, Koh. Loh Bu Lilis, ini kan perhiasan yang sering ibu pakai ke acara arisan dan hajatan. Kok tiba-tiba mau dijual semua? Sudah jangan banyak tanya, Koh. Saya memang sedang butuh uang tunai. Anggap saja saya sedang membereskan kesalahan yang sudah terlalu besar. Kalau begitu saya timbang dulu ya, Bu. Tapi jujur saja sayang sekali. Perhiasan ini masih bagus dan modelnya juga masih baru. Dulu aku merasa lebih percaya diri saat memakai semua ini. Seolah-olah nilai diriku ditentukan oleh banyaknya emas yang menempel di tubuhku. Saya masih ingat waktu ibu beli gelang yang ini. Waktu itu ibu kelihatan senang sekali. Iya, Koh. Dulu saya pikir benda-benda itu bisa membuat hidup saya lebih bahagia. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya ada di rumah. Ada di suami dan anakku yang selama ini justru aku sakiti. Baik Bu, semua sudah selesai ditimbang. Nilainya memang cukup besar karena berat totalnya hampir 70 gram. Berapapun hasilnya tidak apa-apa, Koh. Yang penting uangnya halal dan bisa saya pakai untuk memperbaiki kesalahan saya. Ini Bu, uangnya sudah saya siapkan. Jujur saja, jarang ada orang yang rela melepas semua perhiasannya sekaligus seperti ini. Terima kasih, Koh. Semoga uang ini masih bisa membantu menyelamatkan keluarga saya. Emas bisa dicari lagi nanti. Tapi kalau keluarga sudah hancur, belum tentu bisa kembali seperti semula. Dulu Bu Lilis membeli perhiasan untuk terlihat berharga di mata orang lain. Hari ini, ia menjual semuanya demi menyelamatkan orang-orang yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Karena akhirnya ia sadar,
kebahagiaan keluarga jauh lebih bernilai daripada semua emas yang pernah ia miliki. Oke, Pak RT. Bu Lilis uangnya sudah saya hitung dan jumlahnya sesuai kesepakatan. Hari ini semua urusan kita saya anggap selesai. Nah, surat pinjaman ini saya robek di depan sampeyan semua. Biar jelas tidak ada lagi kewajiban yang tersisa. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Joni. Berarti sertifikat sawah peninggalan Bapak saya sudah aman kembali ya, Kang? Aman, Pak RT. Ini sertifikat aslinya. Tolong disimpan baik-baik dan jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi. Pak, sertifikatnya sudah kembali, alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Terus terang, Bu, saya sudah sering melihat orang hancur karena gengsi. Tapi jarang ada yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya seperti ini. Saya memang terlambat sadar, Kang. Tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ya sudah, saran saya satu saja. Hiduplah sesuai kemampuan. Karena utang itu mudah diambil, tapi akibatnya bisa panjang sekali. Iya, Kang. Terima kasih atas masukannya. Pak, Ibu benar-benar minta maaf. Bukan cuma karena sawah hampir hilang, tapi karena Ibu sudah membuat Bapak dan Nia menderita selama ini. Kesalahanmu memang besar, Lilis. Tapi melihat apa yang sudah kamu lakukan beberapa hari terakhir, Bapak tahu kamu sungguh-sungguh ingin berubah. Ibu tidak akan mengejar gengsi lagi, Pak. Tidak akan ada lagi hidup untuk dipuji orang lain. Ibu capek hidup seperti itu. Sudah, Lilis. Yang lalu biarlah berlalu. Kita memang kehilangan banyak hal. Tapi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Iya, Pak. Mulai sekarang hidup sederhana saja tidak apa-apa. Asal keluarga kita tetap bersama dan saling menjaga. Itu yang paling penting. Karena keluarga yang utuh jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah kita kejar. Hari itu, beban terbesar yang menghantui keluarga Pak Darso akhirnya mulai terangkat. Sawah warisan keluarga berhasil diselamatkan, tetapi luka yang ditinggalkan oleh gengsi dan kesalahan masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Kini, mereka harus membuktikan bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan penyesalan, melainkan dengan tindakan nyata. Jeng Ida, coba lihat itu di pojok dekat tempat cuci piring. Itu kan Bu Lilis, istrinya Pak RT. Saya sampai hampir tidak mengenalinya. Iya benar Jeng Tiwi. Ya ampun, sekarang dia benar-benar ikut kerja di warung makan begini. Dulu mana pernah saya lihat dia bekerja seperti itu. Makanya hidup jangan kebanyakan gengsi. Kemarin pamer gelang, kalung, sama emas kemana-mana. Sekarang harus banting tulang dari pagi sampai sore. Tapi kalau dipikir-pikir, saya malah salut. Tidak semua orang mau turun tangan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuatnya. Iya juga sih. Setidaknya sekarang dia kelihatan lebih sungguh-sungguh daripada dulu. Bicaralah sepuas kalian. Dulu aku terlalu takut pada omongan orang. Sampai rela mengorbankan keluargaku sendiri hanya supaya terlihat lebih hebat. Bu Lilis, piring meja belakang sudah selesai belum? Sebentar lagi tamu rombongan dari kecamatan datang lagi. Sudah hampir selesai, Bu. Tenang saja, semuanya beres sebelum tamu berikutnya datang. Saya tidak mau mengecewakan Ibu. Coba lihat sekarang. Dulu dia sibuk menjaga gengsi. Sekarang malah jadi pekerja paling rajin di warung ini. Mungkin karena sekarang dia sudah tahu mana yang benar-benar penting dalam hidup. Dulu aku memakai emas supaya dihormati orang. Sekarang aku lebih bangga membawa pulang uang hasil keringat sendiri untuk keluargaku. Ibu, ini Nia, bawakan minum sama roti. Dari tadi Ibu belum duduk sama sekali. Istirahat sebentar ya, Bu. Wah, terima kasih, Neng. Ibu memang agak sibuk hari ini. Tapi melihat kamu datang begini saja rasanya capek Ibu langsung berkurang. Jangan terlalu dipaksa ya, Bu. Nia tahu Ibu ingin membantu keluarga, tapi kesehatan Ibu juga penting. Nggak apa-apa, Nia. Dibanding melihat Bapak sedih di sawah dan melihat kamu menangis kemarin. Capek seperti ini tidak ada apa-apanya. Dulu Nia sempat marah sekali sama Ibu, tapi sekarang Nia mulai melihat kalau Ibu benar-benar berusaha berubah. Ibu memang tidak bisa menghapus semua kesalahan itu, Neng. Tapi selama masih hidup,
Ibu ingin terus berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan Nia bangga melihat usaha ibu ini. Jujur saja, ibu sekarang terlihat jauh lebih tenang daripada waktu masih memakai banyak perhiasan. Mungkin karena dulu hati ibu selalu gelisah. Takut dianggap kurang, takut dibanding-bandingkan, dan takut tidak dipuji orang. Sekarang, ibu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi ke siapapun. Cukup jadi diri sendiri saja. Terima kasih, Neng. Mendengar itu dari anak sendiri rasanya jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah ibu kejar. Yang penting, sekarang kita bisa makan dengan tenang, tidur dengan tenang, dan tidak lagi takut ada orang datang menagih ke rumah. Iya, Nia. Ternyata hidup sederhana seperti ini justru terasa lebih damai dan lebih membahagiakan. Ayo semangat terus, Bu. Sedikit demi sedikit kita bangun lagi keluarga ini. Dan kali ini tanpa gengsi. Beberapa waktu lalu, Bu Lilis rela berutang demi terlihat lebih tinggi di mata orang lain. Kini, ia justru menemukan ketenangan saat bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Tidak ada lagi perhiasan yang berkilau di tubuhnya. Tidak ada lagi kemewahan yang dipamerkan kepada tetangga. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus mulai kembali hadir di tengah keluarganya. Dan bagi Bu Lilis, itu jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah ia kejar. Lilis, Nia, sini duduk dekat Bapak. Hari ini sorenya cerah sekali ya. Sudah lama rasanya kita tidak duduk santai bersama seperti ini. Iya, Pak. Tadi pulang kerja ibu sempat beli pisang goreng kesukaan Bapak. Memang sederhana. Tapi rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan mahal yang dulu. Betul, Bu. Suasana seperti ini malah bikin Nia lebih bahagia. Rasanya rumah kita sekarang lebih hangat daripada dulu. Alhamdulillah setelah semua yang kita lewati, akhirnya kita bisa duduk bersama tanpa rasa takut dan tanpa beban yang berat. Laptop Nia juga sudah mulai bisa dicicil lagi dari hasil kerja paruh waktu. Pelan-pelan semuanya mulai membaik, Pak. Ibu masih sering merasa bersalah kalau mengingat semua yang sudah terjadi. Tapi melihat kalian masih mau menerima ibu seperti sekarang, ibu sangat bersyukur. Manusia pasti pernah salah, Lis. Yang penting bukan seberapa besar kesalahannya, tapi seberapa sungguh dia mau memperbaikinya. Iya, Pak. Dan sekarang ibu benar-benar sadar. Harta paling berharga itu bukan emas, bukan pujian tetangga, dan bukan kemewahan yang dipamerkan. Tapi keluarga yang saling menjaga dan tetap bersama saat keadaan sulit ya, Bu. Betul, Nia. Karena pada akhirnya, rasa syukur dan keluarga yang utuh jauh lebih berharga daripada semua gengsi di dunia. Di balik setiap kesalahan, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Bu Lilis harus kehilangan banyak hal untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari kemewahan atau pujian orang lain. Kebahagiaan sejati tumbuh dari kejujuran, rasa syukur, dan keluarga yang saling menguatkan dalam keadaan apapun. Karena pada akhirnya, hidup sederhana yang penuh ketenangan jauh lebih berharga daripada hidup mewah demi gengsi semata. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari apa yang menempel di badan, melainkan dari rasa syukur yang tumbuh di dalam dada.